telah sampai ke penyakit hati kedua. Kemarin dibahas mengenai masalah syirik tersembunyi, yaitu riya, hasad dan sebagainya. Nah, saat ini kita akan melanjutkan materi yang pernah beliau sampaikan. Begitu, marilah kita juga akhiri dengan membaca Al-Fatihah agar ilmu ini dapat senantiasa bermanfaat dan bisa kita amalkan dan bisa diajarkan kepada orang lain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa 1:05 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah haqqa hamdih, nahmadu syukran lillahi wa mazidih. Wa sallallahu ala nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa qurratina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa ba'd. Hadratul muhtaramin wa barakatuh rahimakumullah. Kemarin kita sudah membahas ummahat sayyi'at atau ummahat akhlakul madmumah. Kita sudah membahas induk sifat-sifat buruk yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di dalam kitab Hidayatul Hidayah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang sudah diurai bahwa sifat buruk itu kalau diperas, maka kata Imam Ghazali 3 sifat buruk yang harus kita hindari terlebih dahulu, yakni sombong, kemudian hasud atau hasad, dan riya. Saat ini kita membahas ummahatul fadail. Ummahatul fadail itu sifat-sifat utama. Di dalam kitab Ihya, Imam Ghazali menjelaskan bahwa induk sifat utama itu ada 4. Penjelasan Imam Ghazali ini sama, mengadopsi penjelasan Ibnu Maskaweh atau Ibnu Iskaweh. Dua-duanya ini dikenal dalam kajian Islam sebagai filosof etika yang paling dalam di dunia Islam, yakni Ibnu Iskaweh dan Imam Ghazali. Teori tentang induk sifat utama ini disinyalir juga diambil dari Aristoteles dari bukunya Nikomasian Etik. Ada 4 sifat utama yang dianggap sebagai akar dari seluruh sifat-sifat baik. Sifat utama 4 itu adalah pertama al-hikmah, bijaksana. Yang kedua al-iffah, kuat nahan, kuat jaga kesucian dirinya. Yang ketiga asy-syaja'ah, pemberani. Yang keempat al-adalah, adil. Al-adalah adil. Ibnu Iskaweh menjelaskan bahwa 4 sifat ini adalah titik tengah dari sifat buruk. Dan ini sesuai dengan hadis Rasul yang di dalam kitab Jami' Shaghir, Al-Hafidz Imam Suyuti mengutip satu hadis yang berbunyi al-khairu baina sayyi'atayn, baik itu berada di antara 2 keburukan. Baik itu berada di antara 2 keburukan.
atau biasanya hadis yang sering kita dengar adalah khairul umuri awsatuha, bahwa perkara yang baik itu tengah-tengahnya. Ini sama persis dengan teorinya Aristoteles yang dikenal dengan teori tengah. Yang sama, bahwa Aristoteles pun menyebut bahwa baik itu ada di antara dua kedudukan. Apakah Rasulullah contoh Aristoteles? Ya, oke. Rasulullah itu ummi. Apa itu ummi? Kalau kita baca di kitab tafsir, misalnya Abdul Mahdud atau Aisyah tafsir, kita bisa mengerti bahwa yang dimaksud ummi itu adalah orang yang dibesarkan di dalam dekapan lingkungan ibunya. Umum itu ibu. Karena saking dibesarkan dalam wacana dekapan ibunya, maka dia tidak diajar oleh siapapun kecuali ilmu yang diperoleh dari ibunya itu. Nah, anak yang terus nempel ibu itu ummi. Maksudnya dia tidak pernah baca kitab-kitab lain. Maka Rasulullah itu ummi. Karena itu Rasul membaca karya Aristoteles, dan itu juga fakta sejarahnya memang belum masuk nanti abad ke-9 pada saat dinasti Abbasiyah berkuasa, pada saat rajanya Makmun, baru itu nanti terjadi filsafat itu masuk. Nah, kalau ini bagaimana? Ini kebenaran yang mungkin saja diterima oleh orang yang bukan nabi, bahwa setiap orang yang mampu menganalisis dengan baik, dia juga bisa mengerti bahwa baik itu seringkali berada di antara dua kedudukan. Misalnya sifat dermawan. Kalau Bapak punya uang banyak tapi pikir banyak, tidak mau membagi pada orang lain, maka itu namanya Bapak pikir. Sehingga yang terlalu kuat itu namanya pikir. Tapi kalau Bapak itu benar-benar los, maka itu namanya boros. Nah, hemat itu tahu kapan waktunya tahan, kapan waktunya dilepas. Maka hemat itu adalah sifat di antara kikir dan boros, dan seterusnya. Walaupun tidak semua kebaikan itu selalu di tengah. Misalnya sholat itu jangan banyak-banyak, juga jangan terlalu sedikit. Jadi secukupnya. Saya tidak bisa begitu. Sholatnya semakin banyak semakin baik. Ngaji Quran, kalau gitu ngaji Quran itu tengah-tengah saja, jangan banyak-banyak, jangan tidak begitu. Ada kebaikan yang tambah banyak tambah baik. Tapi yang sedang kita bicarakan itu adalah akhlak yang berada di antara dua itu. Itu yang disebut dengan teori tengah. Yang Rasulullah pun juga memberikan penegasan bahwa al-khairu baina sayyi'atain. Baik itu ada di antara dua. Maka bijaksana sebagai sifat utama pertama itu adalah hasil dari olah pikir yang sampai pada titik ideal. Pikiran kita itu kalau tidak dididik, dibiarkan saja, ya jadinya bodoh kita itu. Bodoh. Tapi kalau pikiran itu dipinterkan, tapi tidak dikendalikan dengan kebaikan, itu pinternya itu kebablasan. Pinter kebablasan ini sampai minterin kaca temannya, minterin ibunya, minterin bapaknya, minterin saudaranya, semua dipinterin. Bahasa Jawa minterin itu artinya nipu. Maka inilah yang dimaksud dengan sifat licik. Licik itu orangnya pintar, tapi dia tidak bisa melihat orang lain. Dia lihat itu kepentingan dirinya, kelompoknya. Nah, ini orang licik. Sekarang banyak orang pintar, tapi licik itu banyak. Nah, ini kenapa? Olah nalarnya itu sudah bagus, cuma pemanfaatannya, pertimbangannya itu tidak dalam kebenaran dan kebaikan.
nalar yang kritis bagus dalam kebaikan dan kebenaran, itu yang namanya hikmah, bijaksana. Titik tengah antara bodoh dan licik. Sifat kedua itu iffah. Iffah itu kuat nahan keinginan, kuat nahan nafsu, suci keinginannya. Kalau orang keinginannya itu ini adalah hasil olah terhadap kuwatus syahwaniyah, kekuatan keinginan yang ada di dalam diri manusia. Kalau kekuatan keinginan itu tidak dikembangkan, kata Ibnu Rizwan, kita ini akan menjadi orang yang tidak punya keinginan. Nanti berikutnya jadi pemalas. Orang pemalas tidak punya keinginan, dalam artian dia tidak punya idealisme, dia tidak punya visi dalam hidupnya, tidak ada misinya. Hidupnya ya asal dilundung saja, dia ikut aja sudah. Tidak begini Islam. Orang harus punya semangat untuk hidup itu, harus punya semangat. Kalau orang itu keinginannya terlalu melekat-lekat, kemauannya terlalu hebat, ya ini nanti yang akan menjadi orang yang rakus, tamat. Jadi sifat ingin itu kalau tidak dikembangkan jadi males, jadi tidak punya harapan. Kalau keinginan itu didorong terlalu hebat, itu nanti jadi rakus, tamat. Dan titik tengahnya itu yang disebut dengan iffah. Iffah itu kuat nahan keinginan. Jadi kapan ingin, kapan tidak, dia kuat. Suci, keinginannya suci. Kadang diartikan perwira. Yang berikutnya, sifat utama yang ketiga itu adalah syaja'ah, pemberani. Pemberani ini, orang itu memiliki sifat pemberani kalau dia sudah sempurna di dalam olah daya marahnya, quwwatul ghadabiyah. Jadi daya marahnya. Kalau orang cara mengelola emosinya itu sudah bagus, orang itu akan menjadi orang yang pemberani. Berarti kalau emosi, daya marah ini tidak dikelola dengan baik, ya orang itu akan menjadi penakut, orang itu akan jadi pengecut. Tapi kalau daya berani itu dikembangkan tidak dalam kontrol kebaikan, kebenaran, ya dia menjadi orang yang ngawur, jadi orang yang membabi buta, suka tawuran, membabi buta. Tidak tahu kenapa kok disebut membabi buta ya. Mungkin saya mikir-mikir itu nggak buta aja udah ngawur, apalagi buta. Makanya kalau sampai diberi identitas membabi buta, itu kalau lebih ngawur itu daripada babi yang nggak buta. Maka orang yang tidak mampu mengendalikan emosinya itu tawuran. Maka kalau kita lihat kok banyak tawuran, kok di Jakarta masih ada tawuran, kok di Makassar masih ada tawuran, itu berarti gagal di dalam olah emosi. Itu berarti gurunya, kiainya, pemimpin masyarakatnya gagal mendidikkan emosi. Sehingga kemudian emosi itu meledak-ledak tawuran. Kalau anak sekolah itu tawuran, berarti guru di sekolah itu tidak pandai melatih anak-anaknya untuk mengelola emosi. Nah, cara mengelola emosi kalau di sekolah ya olahraga saja. Olahraga itu ada emosinya tapi harus sportif. Dihargai emosi. Nanti kalau menurut Islam cara olah emosi supaya tidak marahan ada. Nanti kita bicarakan dalam mujahadah wariyadah, saya berbahas. Kemudian sifat yang terakhir itu adalah sifat adalah, sifat adil. Adil itu kalau menurut ilmu Islam hasil dari olah kuat niat, daya imajinatif. Kemampuan orang mengelola daya imajinasinya dengan baik itu akan memunculkan sifat baru namanya adil. Kalau orang itu daya imajinasinya tidak dikembangkan dengan baik, dia itu akan indolam. Maksudnya indolam itu apa?
seneng dianiaya orang lain, tidak bisa keluar dari tekanan orang lain. Karena dia tidak punya imajinasi untuk bisa keluar dari tekanan orang lain. Karena memang nasib kita harus berpindah begitu. Orang harus bisa mencari bagaimana merubah kondisi menjadi lebih baik. Kalau pemimpin kita dalam tekanan, dia harus bisa nyari keluar. Kalau tidak, itu namanya indolent. Kalau kemudian orang itu imajinasinya hebat, tapi untuk dirinya sendiri, ya ini nanti yang potensial menjadi orang zalim. Ini yang justru menganiaya orang lain. Agak berbeda Imam Ghazali ketika menjelaskan 4 persoalan ini. Kalau Ibnu Miskaweh mengatakan yang keempat itu sifat adil itu akumulasi dari 3 sifat sebelumnya. Orang itu baru bisa adil kalau dia itu bijaksana, dia itu kuat nahan nafsunya, ifah, dia itu tidak pemarah, berani. Kalau orang itu suci nafsunya, keinginannya, orang itu pemberani, orang itu bijaksana, pasti orang itu adil. Tapi kalau kurang salah satunya, tidak mungkin adil, kata Ibnu Miskaweh. Jangan berharap keadilan pada orang yang tidak pintar. Karena orang tidak pintar itu sudah pasti salah-salah. Kalau bagi salah, kalau mempertimbangkan kontribusi antar personal pada satu kegiatan itu bisa keliru-keliru. Orang yang hanya berkontribusi fisik harusnya beda dengan orang yang kontribusinya fisik dan psikologis. Orang yang kontribusinya fisik, psikologis dengan harta pasti akan berbeda. Orang yang sudah bekerja lama, orang yang bekerja baru, ini kan membutuhkan orang pintar untuk bisa menakar seberapa kewajiban yang diberikan dan seberapa hak yang harus diterima. Orang yang tidak pintar itu keliru-keliru. Saya tidak tahu hakim itu pintar atau tidak pintar. Karena kalau saya mendengar keputusan di pengadilan itu bingung saya. Ada orang korupsi sekian miliar, tahu-tahu nanti dihukum 3 bulan. Terus saya bingung, berapa sebenarnya nilai hari per hari menurut hitungannya hakim. Nanti orang nyuri ayam 3 bulan juga. Wah, ayam itu harganya cuma tidak sampai berapa sekarang, 100.000 paling ala 100.000. 100.000 sama 3 miliar kan jauh bedanya. Saya pernah coba hitung vonis yang diterima NG itu dengan nilai korupsi yang dipersangkakan itu kalau dikrus itu kayaknya nanti pencuri ayam itu cuma masuk ke pidana gitu. Kalau seandainya sehari itu nilainya 300 juta kan tinggal dibagi 24 itu 300. Nanti ketemunya kalau diberhitungkan itu jadi menurut saya belum diukur secara pasti antara kejahatan dan nilai hukuman. Saya tidak tahu siapa yang ditipu, siapa yang membuat ukuran. Kan harusnya ada ukuran bahwa kejahatan ini setara dengan ini, setara dengan ini. Sehingga kita tidak ketemu hakim yang membuat keputusan yang menurut rasa keadilan itu lucu. Mencuri 3 kakao. Kakao itu kalau memang mau dihukumi kan tinggal dinilai berapa harganya, itu nanti konversinya berapa menit kan begitu. Tapi kalau begitu rasanya orang maling aja nyuri terus gitu ya. Cuma menurut saya memang standar keadilannya tidak. Coba sekarang kali ini. Kenapa orang yang membunuh itu kemudian hukumnya dibunuh? Dan kenapa orang yang berzina muhson itu pun akhirnya juga harus dirajam dan bunuh? Membunuh itu menghilangkan nyawa orang. Konsekuensi dia juga harus hilang nyawanya. Nah terus kalau orang berzina itu membuat nyawa baru tidak dalam konteks yang benar, maka itu sama nilainya. Yang satu itu rusak dari sudut ghadabnya, yang satu rusak dari sudut syahwatnya. Maka orang yang mencium anak orang hukumannya harus sama dengan orang yang mukul anak orang. Karena memukul itu adalah kejahatan yang memakai emosi. Kalau mencium itu kejahatan yang memakai nafsu. Kalau dia sama. Karena itu kalau kemudian melihat orang yang punya istri, punya suami itu dirajam, dan itu konsekuensinya mati, itu memang sama. Zina itu sama dengan membunuh, artinya tingkat rusaknya batin.
Cuma satunya itu penggeraknya itu emosi, satu penggeraknya itu sabar, kan itu bedanya. Tapi menurut saya ukuran keadilan yang dipakai oleh banyak ahli itu tidak sampai ke situ cara nimbangnya. Kenapa? Nimbang begini ini kalau hatinya nggak bersih nggak bisa. Nggak bisa. Ini butuh kebersihan hati untuk bisa menakar benar bagaimana mengukur sebuah kesalahan. Maka jangan berharap adil pada orang yang nggak pintar. Maka yang namanya pemimpin itu supaya adil ya pasti harus pintar. Yang kedua, untuk bisa adil itu orang harus selesai dalam persoalan keinginan. Dia teruji kuat menahan keinginan dirinya, baik keinginan terhadap materi maupun keinginan terhadap lawan jenis maupun keinginan terhadap kekuasaan. Kalau orang itu punya interest materi, lawan jenis, kekuasaan, tidak bisa adil. Kalau saya ini hadir, di depan saya ini ada orang yang cantik menurut selera saya, dan sahabat saya ketarik, pasti itu akan mempengaruhi hukum yang saya jatuhkan. Pasti saya tidak tega. Tapi ketika yang saya adili ini orang yang saya nggak punya selera, dan menurut saya itu jelek, pasti itu nanti akan hebat. Kalau yang saya adili orang kaya, saya ketakutan karena saya punya keinginan supaya dapat hartanya, atau karena diberi harta, disogok. Tapi kalau yang sedang dalam kesakitan itu orang yang miskin, oh itu keadilannya tegas banget. Itu ciri orang yang tidak bisa adil karena interest syahwatnya masih berjalan. Maka orang baru bisa adil kalau dia sudah tidak punya selera. Dia sudah terlatih mematikan seleranya kepada lawan jenis kecuali istrinya. Dia terbiasa melatih selera nafsunya dimatikan ketika berhadapan dengan jabatan yang bukan haknya dan seterusnya. Baru bisa adil. Yang terakhir, adil itu kata Ibnu Miskaweh harus berani. Jangan mengharapkan keadilan pada orang yang tidak berani. Maka terus maju mundur itu tok. Lepas dari persoalan yang kurang-kurang, menurut saya ketegasan Ahok ketika berani berbeda pendapat dengan partai pengusung itu keren. Mudah-mudahan Pak Presiden kalau memang membutuhkan sikap itu ya harus bisa, gitu loh ya. Bahwa rakyat yang harus dibela, gitu loh ya. Rakyat harus dibela. Ya sudahlah, jadi presiden sekali juga cukup. Yang penting dia bisa berdiri di atas apa yang mau rakyat. Jadi menurut saya orang harus berdiri di dalam kebenaran dan keadilan. Siapapun yang jadi pemimpin, siapapun yang jadi penguasa, entah itu dalam skop RT RW, orang sudah harus mengabdikan kekuasaannya lillahi dan billah untuk menegakkan kebenaran, kebaikan karena Allah. Seandainya kita berarti partai pendukung, tidak apa-apa sudah, yang penting lillahi ta'ala. Daripada disetujui partai pendukung nanti dimarahin Allah. Seandainya bertabrakan dengan masyarakat yang berbeda, ya nggak apa-apa, itu konsekuensi. Jadi keberanian itu penting. Keberanian itu penting karena tidak akan ada keadilan tanpa keberanian. Nah, 3 sifat inilah penopang utama dari adil. Maka kalau kita milih siapapun, yang ukurlah dengan 3 ini. Kalau mau milih DPR, milih gubernur, milih siapa saja pemimpin, kita bisa itu, ambil itu. Kalau dalam istilahnya orang penelitian, maka kalau kita mau menilai pribadi utama itu indikatornya 3 itu. Kalau mau ditambah 4 ya adil. Jadi lihat, cari dari kecerdasannya, pintarnya. Pintar nggak orang ini? Track recordnya dia pintar nggak waktu sekolah? Kemudian dari sisi nafsunya, coba lihat track recordnya. Dia punya kasus nggak dengan perempuan? Dia punya kasus nggak dalam persoalan materi? Dia punya kasus nggak dalam persoalan naik jabatan? Kalau dia punya masalah, ya sudah berarti dia cacat. Jadi gampang kok ada indikator untuk menilai orang lain. Seringkali saya mengatakan Quran itu nggak applicable, Islam itu
kurang apanya gitu ya. Enggak, ilmu akhlak itu tidak bisa. Ini kalau mau diturunkan menjadi apa ini, indikator yang lebih detail juga bisa. Nanti bisa terukur. Sehingga kalau milih orang kita bisa mengukur. Kalau saya pemilu, saya pilkada, ya saya selalu pakai itu. Saya tidak peduli siapa dia, tapi saya akan ukur yang pinter siapa. Kemudian yang kedua, yang punya track record bersih dalam persoalan perempuan. Siapa yang paling bagus ngatur keluarga? Siapa yang paling bagus memperlakukan lawan jenis? Siapa yang paling bagus dalam persoalan harta bendanya? Siapa yang bagus dalam persoalan jabatannya? Nah, itu ukuran IFA. Kemudian saja track record orang ini pernah berani enggak melawan yang muda, menegakkan yang hak, itu berani enggak? Kan kelihatan orang itu. Kelihatan, oh ketika dia dulu jadi kepala bagian, itu anak-anaknya disiplin semua, yang terlambat ditegur, sholatnya jalan, ini jalan, kan kelihatan orang ini punya komitmen yang bagus, amal ma'ruf nahi munkarnya. Dan harus turun ke jalan bawa pedang, terus ngobrol orang, bukan itu maksudnya. Tapi bagaimana dia menegakkan sistem dengan baik dan berani melakukan punishment, juga bisa memberikan reward yang baik. Maka itu ukuran, inilah yang kemudian akan melahirkan sifat adil. Adil itu kalau dibawa ke politik, semua rakyat akan aman. Kalau adil ini dibawa ke ekonomi, itu semua transaksi akan menenteramkan. Kalau ini dibawa ke sosial, itu tatanan sosial akan baik. Maka adil ini yang menjadi sifat menyeluruh dari tiga sifat itu. Imam Ghazali dalam penjelasan yang berbeda dalam kitab Ihya, beliau menjelaskan tentang empat sifat ini. Kata Imam Ghazali, orang itu kalau mau menjadi orang yang baik, yang pertama kali harus dimiliki itu adalah pikiran yang lurus. Pikiran yang lurus didasarkan pada Quran hadis. Nah, pikiran lurus dengan dikawal didasarkan Quran hadis inilah yang disebut dengan hikmah. Bijaksana menurut Imam Ghazali itu adalah olah nalar yang optimal didasarkan pada Quran hadis. Nah, nalar yang sesuai itulah yang disebut dengan iktidah dalam posisi porsinya. Pikiran yang porsinya itu disebut dengan iktidah. Maksudnya bagaimana? Orang pinter itu belum tentu bijaksana, tapi orang bijaksana pasti pinter. Orang keras itu belum tentu bijaksana, tapi orang bijaksana itu tegas. Orang pinter itu kadang-kadang tidak tahu kapan dan sejauh mana ilmunya disampaikan. Kadang-kadang yang hadir itu anak-anak, audiensnya itu anak-anak SMP, anak SD, tidak, sanawiyah. Tapi ngomongnya udah dalam. Coba Bapak cek buku-buku pelajaran anak-anak kita itu, anak SD. Kadang-kadang dia jelaskannya itu kemana-mana. Jadi penulis buku ini tidak sadar, ini buku untuk anak-anak, bukan buku untuk menampilkan kemampuannya. Meskipun dia dokter, kalau yang ditulis itu buku untuk PAI misalnya, pendidikan agama untuk anak kelas 2, ya kelas 2 pikirannya itu, jangan pikiran dokternya dia bisa di situ. Kita itu nyari penulis yang begini itu tidak gampang, mencari penceramah yang begini tidak gampang. Kadang-kadang tidak hadir orang tua-tua, tapi yang ceramah itu loh materinya anak-anak. Ini gimana sih? Itu juga yang diceramahi sama juga itu, sama gebleknya gitu ya. Itu juga begitu. Jadi ciri orang alim yang bodoh itu adalah namanya tidak alim. Kalau alim bodoh namanya alim. Itu adalah ketika dia tidak tahu kapan dan sebatas mana ilmunya diberikan. Gitu ya. Jadi harus mengerti ini segini saja. Nah, ini namanya iktidah, posisi proporsional. Kemampuan nalar yang proporsional, ini namanya hikmah.
Nanti pikiran yang sudah bijaksana ini dipakai untuk ngontrol keinginan syahwat. Kalau keinginan syahwat itu tidak pernah bergerak kecuali atas pembenaran, garansi, justifikasi dari nalar yang diterangi Quran hadis ini, maka keinginan ini loh yang disebut ifah itu. Ini loh keinginan yang suci, yang keinginan yang mampu kapan nahan, kapan tidak. Oh, ini istri saya ngegas. Oh, ini istri orang lain ngerem. Itu namanya mobil nggak bagus. Kapan ngerem, kapan ngegas, bagus. Sekarang ini rohani orang-orang itu kayak mobil rusak. Waktunya ngerem, ngegas. Waktunya ngegas, ngerem. Ketemu istrinya orang, ngegas. Ketemu istrinya sendiri, ngerem. Ini goblok. Nah, ngerti kapan ya ngegas, kapan ngerem. Ini namanya sahabatnya amburadul gitu loh ya. Ini sahabatnya amburadul. Jadi sahabat yang baik itu ifah, terkontrol benar oleh nalar yang bijaksana. Nalar yang sudah bijaksana, di pikiran yang sudah bijaksana ini nanti dipakai untuk mengontrol emosi, daya marah. Maka tidak akan ada marah kecuali setelah dapat pembenaran dari pikiran yang sehat berdasarkan Quran hadis. Oh, tidak bisa. Kalau ini dibiarkan, rusak ini tatanan, sistemnya rusak. Ini bertentangan dengan Quran hadis. Kalau ini dibiarkan terus-menerus, anak ini kasihan. Dia tidak akan bisa berkembang kalau dia malas-malasan begini. Maka saya marahi dia. Marahnya itu setelah dapat pembenaran Quran hadis. Maka dipancing orang pun orang cepat pikiran ini bergerak, perlu balas dan ada pembenaran tidak kurang, tidak ada yang sudah tinggal. Kalau ada pembenaran yang untuk bisa dilakukan marah, maka marahnya karena Quran, karena hadis, bahasa gampangnya marahnya karena Allah. Maka kalau sampai orang itu marah karena Allah, cinta karena Allah, ya sempurna imannya. Kita ini biasanya kalau sudah marah itu sudah lupa dalilnya, sudah lupa pijakan-pijakan Allah. Maka kita bisa ukur seberapa akhlak orang itu justru pada saat dia marah itu. Karena pilihan-pilihan kata itu akan menentukan siapa dia. Kalau kemudian ketika marah yang disebut itu anggota kebun binatang, maka itu menandakan bahwa dia yang tidak jauh-jauh dari yang disebut itu. Jauh-jauh. Tapi ketika orang itu dalam kemarahannya, dia masih bisa diksinya itu bagus, dia bisa milih kata-kata. Di dalam kemarahannya itu kalimat bijak yang muncul, kita bisa tahu seberapa wangi rohani orang itu, sehingga dia tetap bisa pilih kata-kata yang baik meskipun dalam keadaan rohani itu terbakar. Kenapa? Karena dia tetap dalam kontrol nalar yang sehat. Maka ketika orang itu seperti ini, kata Imam Ghazali, orang itu tidak sempurna. Kalau sudah dia punya sifat bijaksana, dia itu ifah, dia itu saja'ah, tinggal menunggu sifat-sifat baik yang lain itu akan berdatangan, akan jadi miliknya semuanya. Misalnya berwibawa itu bukan karena baju. Saking kepingin berwibawa kan dia pakai jubah, terus itu dia pakai imamah. Kalau dalamnya keropos ya tetap keropos orang itu. Wibawa itu bukan dari situ. Wibawa itu muncul dari sifat syaja'ah, sifat berani yang sudah nyandar ke Allah. Dan itu sesuai dengan hadisnya. Rasulullah mengatakan, siapa yang hanya takut kepada Allah, seluruh makhluk akan dijadikan takut kepadanya. Siapa yang takut kepada makhluk, Allah akan jadikan semua makhluk berani padanya. Kenapa dia sepuh, ya adil itu? Sudah Panglima TNI datang, tunduk langsung. Saya lihat bagaimana kalau ulama-ulama datang ke kalau pejabat-pejabat datang ke ulama langsung tunduk. Coba ketika dulu Romo Jaya Sore dulu sebagai satu masih hidup, bagaimana ketika presiden, wapres, apalagi menteri-menteri datang itu kan langsung. Waktu Abu Yahya dibagikan itu masih syukur bagaimana pejabat itu datang semuanya. Kenapa tunduk? Kenapa? Dia nggak tahu
Jadi ruhani itu seperti disergap, ditundukkan oleh Allah. Sehingga nggak berani. Orang maki-maki Gus Dur biasanya tak ketemu. Coba kalau sudah berhadapan, tunduk pasti biasanya. Kenapa begini? Ini orang yang benar-benar hatinya itu takut ke Allah, itu akan muncul kewibawaan. Maka wibawa itu rumusnya takut Allah. Nah, selain Allah dia tidak punya rasa takut. Mau harus mau apa dia tidak punya rasa takut. Nah ini dampak dari berani yang menimbulkan sifat wibawa. Kemudian kalau orang ifah, orang pandai menjaga keinginannya, itu biasanya muncul nanti sifat pemalu, sifat tahu diri, sifat punya keinginan positif. Ini nanti muncul sudah sifat ini. Kalau orang olah emosinya bagus, yaitu pede, tapi tidak sombong, tapi tidak minder, tegas. Ini muncul sifat-sifat baik dan seterusnya akan menjadi akar dari sifat pertama. Saya kira ini penjelasan awal tentang ummahatul fadail atau induk sifat-sifat utama. Setelah sebelumnya kita sudah bahas induk sifat-sifat itu. Sementara saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mengenai induk atau ibu dari sifat utama. Yaitu pertama dari ifah, yang sana ifah dan saja baru adil. Jadi kita tahu tentang azhar utama yang harus kita miliki. Baik untuk sekalian, dari apa yang disampaikan oleh Ustaz mungkin mau ditanyakan, kamu silakan. Kalau misalnya ya dalam hal misalnya pilkada atau pemilu, ternyata sifat ini dimiliki oleh non muslim, itu gimana? Bagaimana kalau sifat-sifat yang tadi disebutkan itu dimiliki oleh non muslim pada saat pilkada? Maka Bapak bisa lihat survei LSI, survei lain-lain itu juga menunjukkan pemihakan orang pada substansi itu lebih kuat daripada pada formalitas. Kecuali orang-orang yang masih melihat Islam itu secara formal, maka dia tetap akan lihat kalau nyoblos itu nyari yang pakai kopiah. Ini mana anggota DPR yang pakai kopiah, ini mana yang pakai jenggot. Udah pakai kopiah, pakai jenggot, gitu ya, seterusnya. Tapi ketika orang itu sudah mengerti mana yang Bapak bisa harapkan nilai Islam itu akan lestari di tangan orang yang dohirnya Islam, batinnya kafir, atau di tangan orang yang dohirnya kafir tapi batinnya sesuai dengan Islam. Itu sudah pilihan yang membuat orang jadi bingung, tidak begini. Maka saya kira kita sama, kita ini sedang apa istilahnya, frustasi pada partai politik Islam, karena sejauh ini partai politik Islam tidak bisa melahirkan orang yang pantas untuk dinisbahkan pada Islam. Kita tidak bisa melihat pemimpin yang keluar dari partai politik Islam yang dohirun wa batinan Islami. Itu loh ya. Ada satu dua, tapi banyaknya kan begitu naik, kena korupsi ini naik, kena korupsi naik, kena korupsi ini. Maka saya bilang, jangan salahkan Allah kalau menitipkan Nabi Musa kepada Fir'aun. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa mendidik keberanian kecuali Fir'aun. Jangan salahkan Allah ketika meletakkan Nabi Musa itu ke tangan Fir'aun, karena disitulah ada kekuasaan, disitulah Musa dilatih dengan berbagai keberanian itu. Disitulah Musa bisa dapat pendidikan yang baik. Kalau Nabi Musa itu ada di tangannya masyarakat, ya selamanya tidak akan jadi Musa itu. Selamanya tidak akan jadi. Dan itu sudah sirullah, itu rahasia Allah. Kita tidak bisa baca begitu. Itu permainan dari keharusan sifat Allah yang kemudian bisa menitipkan siapa saja di dalam tempat yang tampaknya musuhnya sendiri. Jadi saya kira
kenyataan kemarin misalnya di beberapa tempat saya enak kalau itu tempatnya. Jadi ini pemimpin agama atau pemimpin organisasi agama Islam yang ini bukan orang Islam. Saya sudah nebak kalau tensi Islam substansi itu lebih memancar dari yang lain, rasanya hadis Rasulullah akan tetap berjalan. Maka dapat buah hati tidak pernah dusta terhadap amal dunia. Meskipun mata bisa dikelabui dengan surban, dikelabui dengan jenggot, dikelabui dengan status ketua majelis ini, dewan pembina ini, itu. Tapi kalau ternyata track record korupsinya tidak karuan, track record perilakunya tidak benar, itu saya kira tetap hati tidak bisa terima, tidak bisa terima. Bagaimana di Islam tentang persoalan pemimpin yang kemudian muslim itu? Saya kira akan berbeda bicaraannya ketika kita berada di dalam dinasti yang memang Islam dengan di negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau kita berada di Indonesia, maka hukum yang kita pakai itu adalah kesepakatan bersama. Nah, kesepakatan bersama ini dulu dibentuk oleh Rasulullah dalam Piagam Madinah. Nah, ketika ada kesepakatan bersama, ya saya kira kesepakatan bersama yang berjalan. Siapa yang memenuhi kesepakatan bersama ya sudah serahkan. Kalau kita kalah di situ ya siapkan berikutnya untuk bisa menjadi pemenang yang baik. Saya paling jengkel melihat umat Islam yang pahlawan kesiangan. Di akhir teriak-teriak Islam untuk menjatuhkan orang yang misalnya tidak Islam. Dari kemarin kemana? Gitu ya. Kalau dalam pemilu kita kalah itu bukti proses di awal itu dari awal kita memang amburadul semua. Itu akhirnya kita memang amburadul semua. Kita itu memang sibuk ngurusi diri sendiri, nggak ngurusi umat. Umat itu dimanipulasi untuk kepentingan dirinya juga. Kan sebel kalau melihat begitu. Sementara ada orang yang dia sudah tidak terlalu berpikir tentang persoalan agama karena dia bukan orang Islam. Yang dia pikirkan adalah bagaimana menjaga kemakmuran, bagaimana menjaga keadilan bersama, bagaimana menjaga kepentingan umum. Dia tidak tahu. Terus bagaimana kalau kita dihadapkan begini? Ya kalau mau tidak usulnya ya harus dipertimbangkan apa dolore. Ya, kalau sudah diambil orang Islam ada kerusakan, diambil orang non-muslim ada kerusakan, ya sudah apa dolore. Maka mana yang nanti akan menimbulkan kerusakan yang lebih ringan, ya itu yang harus dipilih. Karena kan sudah ada yang bisa memberikan kemaslahatan secara utuh. Ya sudah, Bapak harus pilih mana yang nanti bisa memberikan dampak lebih baik ke masyarakat. Tentu ini harus dibuktikan dari track recordnya, baik yang terpantau melalui media maupun yang tidak terpantau. Nah, kalau sudah begini ya itu ukurannya. Kan ada ayat maupun hadis yang menegaskan bahwa pemimpin itu harus orang Islam. Nah, ini nanti masih perdebatan Pak, di level mana misalnya. Kalau misalnya kita menyepakati pemimpin itu harus Islam, dan itu pun masih panjang perdebatannya di kajian Islam. Itu pun harus kalau menyepakatinya pemimpin harus Islam, pemimpin yang mana? Apa seluruh pimpinan sampai RT atau top levelnya saja, itu masih panjang perdebatannya. Jadi saya kira ukuran-ukuran itu yang harus dilakukan ketika kita melihat apakah ini layak untuk dipilih atau tidak, layak untuk dipilih atau tidak dipilih. Tentu saja sebaiknya sih kita memilih orang yang memang Islamnya bagus
dan benar-benar ngerti Islam. Karena kalau orang itu paham Islam dengan baik, itu sudah pasti humanis, sudah pasti orang itu toleran, sudah pasti orang itu akan mampu mengayomi umat yang lain. Tapi kalau tidak paham dengan baik, ya ini sebenarnya kalau ada orang Islam yang kemudian bertindak secara diskriminatif, itu karena dia tidak paham Islam. Inilah Sayyidina Umar ketika dia memerintah begitu adilnya dengan orang-orang agama lain. Saya waktu berkunjung ke gereja yang di samping Masjidil Aqsa, kita di gereja di Bethlehem itu sampai hari ini tempat umat sholat di dalam gereja itu diabadikan, dijaga. Itu menjadi simbol perdamaian antara Islam dan non-Muslim pada saat imam memegang pimpinan. Dia begitu bagus menampilkan perlindungan terhadap kaum Nasrani. Saya kira itu yang harus ditampilkan. Mungkin pembacaan. Saya kira kita sudah mendapatkan kesimpulan bahwa untuk memiliki sifat-sifat utama, maka 3 atau 4 sifat utama yang harus kita kuatkan dalam diri kita. Pertama, bijaksana. Yang kedua adalah iffah, suci keimanannya. Yang ketiga adalah berani, sifat berani. Yang keempat, hati. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk memiliki sifat utama ini. Karena kita, istri kita, keluarga kita semuanya, wabil khusus pemimpin-pemimpin kita, mudah-mudahan menjadikan orang yang cerdas, orang yang bijaksana, orang yang memiliki iffah, orang yang memiliki keberanian, sehingga mampu berbuat adil untuk kemaslahatan umat Islam, khususnya dan bangsa Indonesia secara umum. Hanya juga dari Sallallahu Alaihi Wasallam, syukur dan memulihkan doa. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الفاتحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Info kali ini dapat 60 rupiah akan kepentingan kami kecil untuk pekan. Kemudian kita coba dengan membaca doa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.